Back to jadi review, setelah kita unboxing dan hands-on di video yang lalu, kini tiba saatnya untuk kita nge-review si Asus ROG Phone 7 dari berbagai aspek. Sebelumnya saya ingin kasih summary bahwa intinya HP ini tuh keren banget. Cocok banget buat kalian kaum muda, apalagi yang demen gaming. Tapi tentunya HP ini belum tentu cocok untuk semua orang. Dan kita akan lihat alasannya satu persatu. Pertama-tama, kita bisa lihat dari desain dan penampilannya dulu bahwa ROG 7 ini tuh bener-bener tampil beda dari yang lain. Sangat futuristik dan bisa dibilang cukup menarik perhatian. Bagian belakangnya memiliki finishing matte dan transparan, serta ada dua LED yang warnanya bisa kita atur melalui Armoury Crate. Dan untuk proteksinya sendiri, ROG Phone 7 ini udah menggunakan Gorilla Glass Victus di bagian layarnya, serta menggunakan Gorilla Glass 3 di bagian belakangnya. Dari sini aja kita udah bisa lihat kalau desain dari HP ini sebenarnya bukan untuk memikat semua orang, tapi hanya kalangan-kalangan tertentu aja, seperti gamer atau anak muda yang memang benar-benar teknologi enthusiast. Untuk display, ROG Phone 7 ini menggunakan Samsung AMOLED dengan refresh rate 165Hz yang bikin scrolling maupun gaming jadi smooth banget, touch sampling 720Hz untuk responsivitas yang baik, dan color game mode 10 bit. Ada juga fitur real-time SDR to HDR conversion untuk support berbagai konten HDR di HP ini. Ini adalah spek display yang gahar banget. Bahkan bisa dibilang bahwa saat ini ROG Phone 7 adalah smartphone dengan display yang memiliki refresh rate paling kencang di Indonesia. Tapi ukuran layarnya yang 6,78 inch membuat ukuran HP ini jadi gede banget, bulky dan nggak compact. Nggak semua orang bisa merasakan benefit dari layarnya yang gede ataupun refresh rate-nya yang overkill. Tapi untuk gamer, tentunya layar yang gede ini benar-benar sebuah keuntungan. Field of view jadi lebih luas, touch button juga jadi lebih enak, lebih lega. Apalagi refresh rate-nya yang 165Hz, itu bikin kita lebih responsif dalam game. Kalian para gamer pasti bakal suka banget dengan display dari ROG Phone 7 ini. Soal spek sepertinya nggak perlu terlalu banyak dibahas. Kita tahu ROG Phone 7 ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2, yaitu chipset Snapdragon terkencang saat ini, dan konfigurasi RAM 8GB LPDDR5X, dan internal memory ultra-fast storage 4.0 256GB untuk versi ROG Phone 7 yang paling murahnya. Asus juga mengklaim bahwa ROG Phone 7 ini memiliki peningkatan efisiensi dan juga power uplift sebesar masing-masing 15% dibandingkan ROG Phone 6. Skor AnTuTu ROG Phone 7 regular ini berada di angka 1.270.000-an dengan X-Mode diaktifkan. Yang berarti ROG Phone 7 masuk ke 3 besar smartphone terkencang saat ini. Untuk gaming juga nggak usah debat dan kami juga nggak perlu komentar banyak. Intinya, Asus benar-benar deliver apa yang mereka janjikan kepada user, yang demand HP gaming tanpa kompromi performa dan efisiensi. Main game apa aja, settingan high atau ultra, semuanya siap dilibas oleh ROG Phone 7 ini. Layarnya yang lega juga bikin gamer puas dan lebih leluasa dalam bermain game favorit mereka. Not to mention, front-facing dual stereo speaker-nya yang di custom tuning oleh Direct. Ini adalah speaker paling imersif, speaker paling mewah, paling keren yang pernah saya temuin dalam sebuah smartphone. Ini benar-benar bisa bikin pengalaman gaming kalian jadi lebih wah gitu. Jadi ibaratnya satu ruangan bisa dengar kalian lagi main apa. Itu pun volumenya nggak perlu full, volume setengah aja itu suaranya udah menggelegar gitu. Jadi bass dan treble-nya pun stabil, nggak overlap satu sama lain meskipun volumenya kita naikin ke yang tingkat tinggi. Jadi kami yakin stereo speaker ini bukan hanya memanjakan para gamer, tapi juga kalian yang demen nonton streaming dari HP. Daya tahan baterainya juga mantap banget, dibekali dua pasang baterai 3000 mAh, membuat ROG Phone ini cukup durable, meski dalam penggunaan refresh rate 165Hz. Untuk main Genshin Impact selama sejam penuh, HP ini hanya menguras daya sebesar 30%. Sementara untuk online browsing nonstop,
GSM Arena mencatat bahwa ROG Phone 7 ini bisa tahan sampai dengan 18 jam 16 menit sampai ke HP-nya mati. Gila, ini baterai yang durable banget. Kecepatan chargingnya dari 5% ke 100% memakan waktu sekitar 45 menit dalam keadaan mati. Itu menggunakan Hypercharge 65 Watt yang disediakan di dalam box. Kami juga suka banget dengan fitur charging bypass dari ROG Phone 7 ini, dimana kalau misalnya kita plug in charger dan baterainya udah penuh, itu bisa dayanya langsung dialihkan ke sistem, bukan ke baterai lagi. Jadi misalnya kita lagi gaming, terus di tempat yang lagi desktop kontak, kita plug in aja terus, kita nggak perlu nguras daya baterai sambil main, juga chargingnya nggak akan merusak baterai. Jadi benar-benar bisa diperlakukan seperti layaknya laptop ROG aja. Terus namanya juga HP gaming, pasti banyak fitur-fitur penunjangnya. Salah satu fitur yang dipionir oleh ROG dan baru ada di ROG aja, itu adalah Ultrasonic Air Trigger, yang membuat kita punya kontrol lebih di dalam game dengan 9 macam variasi trigger. Fitur ini tentunya meningkatkan pengalaman nge-game di konsol seperti Xbox atau PS yang memiliki tombol trigger di jari telunjuk. Ini seru banget untuk diajak main game-game yang memerlukan banyak mekanik, atau bahkan bisa juga dibuat untuk main game-game PS menggunakan emulator. Kemudian juga ada vibration mapping yang membuat user bisa mengcustom intensitas getaran berdasarkan tombol in-game yang akan di-touch. Tampilan game engine-nya juga lebih seamless dan futuristik. Di sini kita bisa mengatur performance profile, refresh rate, dan tuning system lainnya. Armoury crate-nya untuk tuning system dan lighting juga. Lalu ada background mode yang bisa menjalankan game di background secara real time tanpa terputus internet. Cocok banget kalau kalian yang main RPG terus kalian mode autopilot atau mode auto quest. Kemudian untuk performa kameranya, sebenarnya kami cukup puas dengan hasilnya. Baik di kondisi terang maupun gelap, lensa utama ataupun lensa ultrawide, semuanya udah cukup oke. Meskipun nggak wah banget, bahkan menurut saya, kalau kalian seorang gamer yang demen fotografi pun, harusnya nggak akan kecewa dengan kamera ROG Phone 7 ini. Tapi buat kalian yang demen nge-vlog atau video, mungkin kalian nggak bisa expect banyak dari HP ini. Kamera belakangnya support untuk HDR recording, dimana kalau fitur ini diaktifkan, kalian hanya bisa pakai 30 fps di resolusi HD, Full HD, dan 4K. Sementara kalau fitur HDR-nya dimatikan, kalian bisa merekam sampai dengan 4K 60 fps dan 8K 30 fps. Hasilnya juga decent, nggak bagus banget, tapi juga nggak buruk. Yang jelas, IIS-nya menstabilkan video dengan cukup baik, asalkan di tempat yang cukup cahaya ya. Beda dengan kamera depannya, yang maksimum cuma bisa sampai Full HD 30 fps, juga menurut kami angle-nya terlalu ngezoom kalau fitur IIS-nya dinyalakan. Dan nggak ada fitur HDR seperti di kamera belakang. Performa untuk video di low light-nya juga ya kalian bisa nilai sendiri. Oke, seperti biasa, ada beberapa concern yang menurut kami perlu diperhatikan sebelum kalian memutuskan untuk beli ROG Phone 7 ini. Yang pertama, meskipun ROG Phone 7 ini udah menggunakan sistem cooling yang cukup advance, udah pakai vapor chamber yang agak canggih, tapi menurut kami, sistem tersebut masih belum bisa ngimbangin performa Snapdragon 8 Gen 2 yang ganas banget. Memang kami nggak pernah ngerasain yang namanya lag ataupun stutter pada saat kita main game berjam-jam non-stop di ROG Phone 7 ini. Itu kami nggak pernah ngerasain, kami nggak pernah komplain apa-apa soal itu. Tapi, tanpa aksesoris Aero Active Cooler-nya,
beberapa user mungkin masih berasa kurang nyaman dengan panas yang dihasilkan. Ya tentunya panas yang dihasilkan itu nggak sepanas HP-HP lain, apalagi HP-HP mid-range. Ini masih terbilang lebih adem dibandingkan HP-HP tersebut. Tapi tetap aja alatnya itu kerasa di semua sisi, di belakang, di air trigger, dan juga di layar. Jadi kalau misalnya kalian mau experience gaming yang benar-benar alat yang gak mengganggu untuk long gaming session, untuk push rank berhari-hari, mungkin kalian harus mempertimbangkan untuk beli Aeroactive Cooler 7-nya yang dijual secara terpisah. Kalau nggak salah harganya 2 jutaan. Atau kalian bisa pertimbangkan juga untuk beli ROG Phone 7 versi Ultimate yang udah include Aeroactive Cooler 7-nya, dan di bagian sininya itu nanti HP-nya itu bisa keluar heatsink. Yang kedua adalah beberapa game yang masih belum bisa utilize higher setting grafiknya untuk HP sekencang ROG Phone 7 ini. Contoh, misalnya di game Wild Rift, kalau kita setting frame rate-nya di 120, maka pilihan resolusinya akan terbatas sampai medium, dan quality-nya juga terbatas hanya sampai high. Hal yang sama juga terjadi di MLBB. Refresh rate-nya cuma mentok di high aja. Padahal di ROG Phone 5 ada pilihan Super dan Ultra. Entah apakah Muntun memang belum meng-unlock high refresh rate untuk ROG Phone 7 ini karena masih tergolong baru. Kami juga udah coba pas main Mobile Legends itu X mode-nya kami nyalain, tapi tetap settingan frame rate itu cuma mentok di high. Tuh. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang pernah ngalamin hal kayak gini juga di Mobile Legends, apalagi dari HP lain, dan tahu penyebabnya kenapa, mungkin boleh sharing di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama tahu. Jadi kayak ya gimana gitu, kayak sayang aja kita punya HP segahar sekencang ROG Phone 7 ini, refresh rate-nya udah kayak monitor yang dipakai buat turnamen e-sports, tapi ternyata banyak dari game-game yang populer itu belum bisa utilize device sekencang ini. Concern yang ketiga dan yang terakhir adalah ini HP yang bulky banget, gede, tebal, terus juga bobotnya lumayan berat. Beberapa kali HP ini berpindah tangan dari satu tim ke tim yang lain, dan at least ada 2 orang yang feedback kalau ROG Phone 7 ini gak muat di kantong celana mereka. Dan matte finish di bagian belakangnya juga cukup licin, yang bikin HP ini rentan lepas dari jepitan jari pas kita ngambil dari kantong. Jadi sepertinya hard case dari HP ini yang di-provide oleh Asus dari dalam box harus dipakai biar nggak licin. Final conclusion-nya adalah Asus ROG Phone 7 merupakan HP gaming terbaik saat ini di Indonesia yang bisa kalian dapat di harga Rp10.999.000 untuk versi 8GB, 256GB. Saya suka banget sama speakernya, jujur benar-benar masih amazed dengan speaker sekeren ini di smartphone buat gaming ataupun buat nonton streaming. Terus juga, oh ya lupa mention, HP ini juga udah rating IP54, jadi tahan cipratan air, tahan debu juga. Dan untuk konektivitasnya juga udah dual SIM 5G. Meskipun nggak ada slot micro SD, tapi menurut kami itu bukan concern, menurut kami itu bukan hal yang gimana banget, karena ini HP flagship. Karena ini HP flagship, dan udah menjadi praktek umum bahwa flagship itu nggak punya slot micro SD, jadi menurut kami ya udah wajar. Dan internalnya juga udah 256GB untuk versi paling murahnya, yang dimana sebenarnya itu udah mumpuni. Kalian bisa install banyak game di situ, bisa nyimpen banyak foto, video, dan juga lain-lainnya. Oke, sekian video review dari Asus ROG Phone 7 dari kami. Silahkan leave komen jika kalian punya pertanyaan atau ada pendapat lain, dan jangan lupa subscribe jika kalian suka. Stay curious and we'll see you in the next video.